Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-38 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Bambang sebagai Bentar, Miharja sebagai Kepala Desa, Tatang sebagai Tukang Warung, Cucu AS sebagai Ki Demang, dan Siswanto sebagai Dogol. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-38. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main thread ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop thread, mules diare dan disentri. Buang-buang air, main thread. Stop thread dengan Entrostop. Mules dan main thread datangnya mendadak. Sini thread, sana thread, apa obatnya? Entrostop alias Pilsop thread. Entrostop alias Stop thread, obat lengkap dengan 2 khasiat. Nomor 1, stop main thread. Nomor 2, segarkan badan. Stop thread. Makanya makan sih makan, tapi yang kotor-kotor jangan dicatok. Dan ingat, sediakan selalu Entrostop alias Pilsop thread, jaminan keamanan perut Anda. Stop thread dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya, Entrostop alias Pilsop thread, produksi Kalbe Farma. Reset. Pada kisah yang lalu dikisahkan ketika Brahma dan Raden Bentar sedang pelesiran di angkasa raya dengan menunggang burung Raja Wali, terlihat di bawah ada peristiwa yang tidak melambangkan keadilan, yaitu 2 orang laki-laki dikejar-kejar oleh satu kelompok orang yang menghunus senjata. Nampak yang 2 orang itu sangat ketakutan dan tidak berdaya menghadapi keganasan komplotan penjahat tersebut. Melihat pertunjukan yang melanggar ketidakadilan yang berlangsung di depan matanya, Brahma segera bertindak dan berhasil melumpuhkan komplotan penjahat tersebut. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Bapak berdua ini siapa?
Kami dari desa Waruga, Tuan. Desa Waruga yang di seberang Sungai Pelang itu? Di kaki Gunung Karang? Benar, Tuan. Kalau begitu Bapak berdua rakyat Madangkara. Betul, Tuan. Desa kami adalah desa yang paling pinggir, terpencil, jauh di pelosok, Tuan. Lalu kenapa Demang Cangkudu, kepala Kedemangan Cangkudu, menyuruh orang untuk membunuh Bapak berdua? Ceritanya begini, Tuan. Akhirnya kita sampai juga di Kademangan Cangkudu. Setelah 2 bulan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Apakah tidak lebih baik kita membersihkan badan dulu? Benar, Kepala Desa. Tubuh kita amat kotor. Apalagi pakaian kita kumal sekali. Iya. Tidak pantas dan sangat tidak sopan menghadap kepada Kidemang Cangkudu dalam keadaan begini. Iya. Marilah kita mendatangi salah sebuah rumah penduduk. Ayolah. Yang punya sumur, kemudian kita numpang mandi. Iya. Kita sudah segar sekarang. Iya. Sudah mandi dan sudah ganti pakaian yang bersih. Jadi tidak akan malu lagi kalau menghadap kepada Kidemang Cangkudu. Iya. Nah, tuh rumah Demang Turangga. Mudah-mudahan dia ada di tempat. Sampurasun. Rampes. Ki Demang ada? Ada. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat siang, Ki Demang. Maaf, kami mengganggu ketenangan Ki Demang. Kalau tidak salah, aku pernah melihatmu. Betul, Ki Demang. 1 tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke sini. Waktu Ki Demang menikahkan putri Ki Demang. Oh iya. Aku ingat sekarang. Kau kepala desa Waruga, bukan? Betul, Ki Demang. Dan ini? Ini Pak Narweli, tetangga saya. Ikut menemani saya. Ya, saya. Ya. Lalu ada keperluan apa datang di sini? Ini Ki Demang, perkara tabib. Apa? Tabib? Begini Ki Demang, di desa kami tidak ada tabib. Kan suka ditinjau. Dulu memang 3 bulan sekali, atau paling lambat setahun 2 kali. Tapi sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah ada tabib yang datang. Gampang. Nanti aku suruh seorang tabib pergi ke sana. Ya kalau bisa. Maaf nih Ki Demang, mohon secepatnya, sebab saat ini di desa Waruga sedang banyak penyakit. Dari dulu juga yang namanya penyakit banyak. Iya. Tidak di desa Waruga saja, di sini juga. Di Kademangan Cangkudu penyakit banyak. Maksud saya sedang berjangkit satu penyakit yang ganas. Sudah banyak yang mati Ki Demang. Jadi kalau ada tabib, pasti keadaan rakyat desa Waruga bisa cepat ditolong. Tabib itu bukan seperti goreng ubi. Kades. Iya. Tidak bisa asal ambil begitu saja, tapi harus melalui peraturan. Peraturan? Harus memberi laporan dulu kepada Kanjeng Adipati di Kadipaten Singkur. Kemudian diteruskan kepada Punggawa Umpara yang menjabat sebagai kepala urusan tabib di Keraton Madangkara. Baru
sampai kepada Tumenggung Jamali, Tumenggung Kesehatan di seluruh wilayah Kerajaan Madangkara. Wah, sampai ke keraton? Tentu saja, sebab minta bantuan tenaga tabib itu tidak sembarangan begitu saja. Tetapi harus diketahui oleh Tumenggung Kesehatan di ibu kota Kerajaan Madangkara. Wah, jadi lama kalau begitu. Memang begitu tata cara aturannya. Dan meskipun semua laporan sudah diterima oleh Kanjeng Tumenggung Kesehatan di keraton, tidak langsung begitu saja dikirim ke tabib. Maksud saya, dikirim tabib. Melainkan harus ditinjau dulu. Desa kami ditinjau? Ya, apakah benar-benar membutuhkan tabib atau hanya cukup oleh pembantu tabib saja? Iya. Nah, lebih baik kalian pulang saja ke desa Waruga. Tunggu saja. Nanti akan datang petugas dari keraton yang akan meninjau keadaan desamu. Baik, Ki Demang. Terima kasih. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, Bukan, itu tuh yang itu. yang ini, Bukan, itu yang itu. ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Seret. Nah, Pak Narweli, kau dengar sendiri jawaban Ki Demang Cangkudu seperti itu? Itu mah tidak benar, tidak begitu. Maksudmu? Minta seorang tabib saja harus berliku-liku. Pakai harus ditinjau dulu segala macam. Loh, dari desa alah lapor ke Kademangan, dari Kademangan ke Kadipaten, dari Kadipaten ke Keraton. Sudah itu ditinjau dulu. Keburu habis dah, pada payah semua itu. Rakyat desa Waruga sudah mati semua, kena penyakit ganas, baru datang. Begitupun yang datang bukan tabib, tapi peninjau. Kacau. Ya habis bagaimana lagi? Iya, Memang sudah begitu peraturannya. ya tidak tuh. Peraturannya tidak begitu. Itu sih Demang Cangkudu sendiri yang mengarang peraturan seperti itu. Iya. Seharusnya mah tanpa dimintanya, begitu mendengar di sebuah desa berjangkit suatu wabah penyakit, langsung dikirim tabib. Bukan hanya 1, kalau perlu 3 orang tabib. Itu baru seorang Demang yang baik. Nah, lalu sekarang kita mau apa? Hah? Cari sendiri. Cari Iya. sendiri. Iya, di Kademangan ini pasti ada tabib. Iya. Kita mohon kepada tabib itu agar bersedia menolong rakyat desa kita. Biasanya suka minta bayaran yang tinggi. Alah, jangan pikirkan biaya dulu. Yang penting tabib harus segera ada. Kalau perlu, kita berikan semua sawah ladang satu desa kepada tabib itu. Asal rakyat kembali sehat seperti sedia kala. Ya kalau Ki Demang tahu kita mencari tabib sendiri, tentu dia murka. Peduli amat, bagaimana nanti sajalah. Tapi kalau dia mengancam, ya kita lapor kepada Kanjeng Adipati. Aku yakin Kanjeng Adipati Singkur akan menerima keluhan kita dengan baik.
Sebab beliau bekas orang keraton yang mendapat didikan langsung dari Tuanku si Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Jadi wataknya akan sama dengan Tuanku Brahma, welas asih terhadap rakyat. Apakah Ki Demang Cangkudu itu tidak diangkat oleh keraton? Tidak. Yang diangkat langsung oleh keraton pusat mah hanya sampai adipati. Selebihnya adipati sendiri yang akan memilih para bawahannya. Kalau begitu, pilihan Adipati Singkur mengangkat Ki Demang Cangkudu meleset, sebab tidak baik sifatnya. Bukan salah Kanjeng Adipati Singkur. Lalu? Ki Demang di mana saja biasanya dipilih oleh rakyat Kademangan itu sendiri. Yang terpilih biasanya orang yang paling berpengaruh dan ditakuti. Jadi akibatnya banyak orang-orang yang dikjaya yang jadi Demang ya. Bukan karena pandai bekerja mengurus rakyat, melainkan karena pandai dalam hal ilmu kadikjayaan. Gitu. Kalau begitu seorang pendekar bisa jadi Demang. Iya. Sebab para pendekar itu sangat dikjaya. Iya, memang. Contohnya di Kademangan Cibarusah, ya. Yang jadi Demang di Kademangan Cibarusah itu, masih muda. Masih muda? Iya, tapi dia seorang pendekar. Semua rakyat Kademangan takut, sebab dia jago bertarung. Ilmu kadikjayaannya, hebat, tinggi. Ya baiklah. Mari kita mencari tabib. Ayo. Begitulah Tuan, akhirnya kami mencari tabib sendiri. Dapat? Dapat Tuan, namanya Janubila Sintung. Iya. Di Kademangan Cangkudu sebenarnya ada 2 orang tabib, tapi kami memilih tabib Janubila Sintung karena dia orangnya baik, tidak memikirkan bayaran, tidak seperti tabib-tabib yang lain, belum apa-apa sudah pasang harga yang tinggi. Lalu kalian bawa tabib itu ke desa Waruga? Tidak jadi Tuan. Loh, kenapa? Keburu ketahuan oleh Ki Demang Cangkudu. Wah, Tuan, habis Tuan. Habis? Kami berdua dicaci maki habis-habisan. Dikatakannya kami tidak tahu diri, tidak percaya terhadap kebijaksanaan Demang, lancang, melangkahi wewenang Demang, dan sebagainya, Tuan. Lalu? Ya, kami malah jadi nekat, Tuan. Pergi ke Kadipaten Singkur untuk melaporkan perlakuan Ki Demang Cangkudu? Betul, Tuan. Apa kalian sampai ke Kadipaten Singkur? Wah, boro-boro, Tuan. Di tengah perjalanan, kami dicegat oleh komplotan Dogol. Komplotan Dogol? Itu yang dihajar oleh Tuan itu. Iya, baiklah. Dogol? Iya, Tuan. Bawa anak buahmu pulang ke Kademangan Cangkudu. Dan katakan bahwa usaha kalian gagal. Sebab dihalang-halangi oleh Satria Madangkara, petugas khusus dari Keraton Madangkara. Tuan petugas dari Keraton Madangkara? Iya. Oh, pantas Tuan sangat dikjaya. Ampun Tuan, sungguh saya tidak tahu kalau Tuan ksatria dari Keraton Madangkara. Nah, cepatlah kau pergi. Iya, baik Tuan. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja.
ini, itu. Yang betul ini. Entro stop. Entro stop, pil stop thread. Pil stop thread, entro stop. Pil stop thread alias entro stop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Seret. Gembiranya hati kami dapat berjumpa dengan salah seorang kesatria dari Keraton Madangkara. Iya. Sekarang marilah kita ke desa Waruga. Wah, Tuhan berkenan meninjau desa kami? Iya, Tuan. Mudah-mudahan aku dapat menyingkirkan wabah penyakit yang sedang berjangkit di desa kalian. Apakah Tuhan mengerti tentang ilmu tabib? Oh, tidak banyak. Iya. Tapi cukuplah untuk bisa menyembuhkan orang yang sakitnya tidak terlalu berat. Iya, Tuan. Dan paling tidak, mudah-mudahan aku dapat sedikit menolong rakyat desa Waruga. Iya. Untuk sementara, sebelum tabib yang ahli datang. Iya, Tuan. Iya, Tuhan. Katakanlah, aku akan memberikan pertolongan pertama. Nanti secepatnya aku akan pulang ke keraton dan memberikan laporan kepada Tumenggung Jamali, agar secepatnya dia mengirimkan seorang tabib yang ahli. Iya. Terima kasih, Tuhan. Iya, Tuan. Tuan dapat mengetahui kami di tempat ini sedang terancam mara bahaya? Apakah Tuan sedang mengadakan tugas ronda berkeliling? Aku sedang memberikan pelajaran tentang ilmu alam semesta kepada anakku. Tuan tidak sendiri? Dengan putra Tuan? Lalu di mana putra Tuan? Iya. Ada di sana. Bentar! Ayah. Nah, itu anak saya. Terdengar suaranya. Mari kita ke sana. Loh. Kenapa kau memanjat pohon, Bentar? Ini ayah, lihat. Hei, sarang burung. Bentar, kau nakal sekali. Kau tidak boleh mengambil sarang burung. Itu adalah rumah. Rumahnya burung untuk berlindung dari hujan dan panas. Kalau sarang itu kau ambil, burung-burung itu tidak punya rumah lagi. Lalu dia akan kedinginan bila hujan dan kepanasan kalau siang hari. Ayo, letakkan kembali sarang itu pada tempatnya. Dan kau lekas turun. Bukan begitu, ayah. Lalu? Tidak tahu apa sebabnya sarang burung ini jatuh ke tanah. Lalu, saya bermaksud meletakkan kembali ke tempatnya. Lalu, saya memanjat pohon ini. Tapi, pohon ini besar. Saya tidak bisa memanjat sampai ke atas. Oh, begitu. Ayo, kau turun saja. Biar ayah yang meletakkan sarang burung itu di puncak dahan. Baik, ayah. Saya melompat saja ya. Apa kau sanggup melompat dari ketinggian itu? Kalau ada ayah, saya berani. Ya, melompatlah. Ayah akan menangkapmu. Ya! Hop, ya. Hei, anak-anak burung. 3 ekor. Iya, ayah. Kasihan ya. 3 ekor burung ini masih kecil-kecil sekali. Badannya merah dan belum berbulu. Kasihan, tentu kedinginan dan lapar. Ya. Nanti kita carikan makanan, ya. Putra Tuhan ini tampan.
badannya kokoh dan kuat, bersih dan berwibawa, laksana putra raja ya. Oh iya, Bentar, ini Pak Narweli, dan ini Pak Kepala Desa Waruga. Bentar. Tuh, di samping Nak Bentar ada pohon harendong, buahnya banyak dan masak. Untuk apa buah harendong itu, Paman? Burung-burung sangat suka sekali makan buah harendong yang masak. Anak-anak burung ini bisa diberi makan buah harendong? Iya, tentu saja. Tapi harus dilembutkan dulu. Dipijit saja dengan tangan, sudah jadi lembut. Hah, Ayah? Kita tidak usah mencari makanan burung jauh-jauh. Kita sudah mendapatkannya. Ya. Cepatlah diberi makan. Ayo. Jangan terlalu banyak, Nak Bentar. Nanti kekenyangan. Ya. Nah, sekarang sudah kenyang. Ayo Ayahanda, letakkan sarang burung ini di atas pohon. Ya, baik. Waduh, bukan main. Tuan Satria itu bisa terbang. Iya. Cepat sekali. Tahu-tahu sudah ada di puncak pohon. Ayah saya memang sakti. Jangankan terbang ke atas pohon, menyeberangi sungai Mandiri yang lebar itu, sekali lompat sudah sampai di seberang sungai. Luar biasa. Nah, sudah Bentar. Sudah Ayah letakkan sarang burung itu pada dahan yang rimbun, ya. Sekarang anak-anak burung itu sudah aman. Terima kasih, Ayah. Nah, sekarang mari kita pergi ke Desa Waruga. Desa Waruga? Di Desa Waruga sedang berjangkit wabah penyakit. Ayahanda harus menolong mereka. Wah, kasihan. Ayah harus cepat menolong rakyat. Iya. Ayo kita segera berangkat. Baik, Ayah. Saya akan panggil Raja Wali dulu. Hah? Raja Wali? Aduh. Itu kuda. Kuda kami namanya Raja Wali. Di mana Tuan tambatkan kuda Tuan itu? Oh, di sana. Tapi biarlah, dia bisa pulang sendiri. Loh. Bagaimana, Nak Bentar? Kuda Ayah, si Raja Wali itu kuda yang sakti. Dia bisa pulang sendiri ke Madangkara. Marilah, Pak Narweli, Pak Kades, kita berangkat. Iya. Mari, Tuan. Mari, Tuan. Aduh. Ayo, Bentar. Baik, Ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena mencret, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop thread, mules diare dan disentri. Buang-buang air, mencret. Stop thread, dengan intro stop. Mules dan mencret, datangnya mendadak. Ini thread, apa obatnya? Intro stop, alias pil stop thread. Alias stop trend, obat lengkap dengan 2 khasiat. Nomor 1, stop mencret. Nomor 2, segarkan badan. Stop trend dengan intro stop. Bilangin yang lain ya. Intro stop alias pil stop trend, produksi Kalbe Farma. Streset. Narweli dan Pak Kepala Desa Waruga sangat gembira lolos dari mara bahaya, ditolong oleh Brahma yang menyamar dengan nama Satria Madangkara, seorang kesatria dari Keraton Madangkara.
Dan hati mereka bertambah gembira ketika satria penolongnya itu bersedia pergi ke desa Waruga untuk menolong rakyat yang sedang menderita terserang wabah penyakit yang ganas. Tapi baik Pak Narweli maupun Pak Kepala Desa sama sekali mereka tidak tahu bahwa penolong mereka itu adalah raja mereka sendiri. Apakah Brahma dapat mengusir wabah penyakit yang sedang mengganas di desa Waruga? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Intro Stop.